Ini pernyataan kami, ini keyakinan kami, ini iman kami Tuhan. Kami tahu kalau hati kami melekat kepada hati-Mu, maka Engkau sendiri bersama dengan kami akan meluputkan kami dari semua mara bahaya. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediaman kami. Kami boleh melewati api, kami boleh melewati air yang dalam, yang akan mungkin dalam hati kami berpikir air itu akan menenggelamkan kami. Tapi karena Kau bersama dengan kami, karena Engkau bersama dengan kami tahu kami bisa tenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan bangsa-bangsa. Amin. Tuhan yang mencintai setiap kita. Tidak ada bangsa yang begitu spesial di hadapannya, karena semua suku bangsa begitu spesial di hadapannya. Amin. Sehingga tidak ada satupun suku yang bisa merasa dia lebih tinggi dari yang lain. Haleluya. Bahkan Israel sendiri pun tidak bisa menganggap dia lebih tinggi dari yang lain. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Dia Tuhan yang menciptakan setiap suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita akan lihat Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19 kita akan lihat mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah saat-saat yang luar biasa di sorga pada masa ini terjadi nanti. Haleluya. Saya tadi mendapatkan satu kiriman video tentang satu vaksin yang sedang akan dijalankan, namanya vaksin Luciferase kalau saya tidak salah tadi namanya. Nah, vaksin ini bukan berbentuk suntikan, tapi vaksin ini berbentuk tempelan. Jadi dia tinggal dilekatkan di tangan saudara, tapi dia punya seperti pin. Dia akan ditusukkan, lalu kemudian dia akan masuk sendiri. Nah, kita nggak tahu kebenarannya bagaimana, tapi saya percaya semua ini menjurus ke apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Penggenapannya akan semakin kelihatan, dan karena itu Anda yang belajar firman, khususnya kita yang sudah belajar dari kitab Wahyu, saya percaya saudara bisa memilah, Anda udah bisa melihat apakah yang dari Tuhan, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Hari ini kita akan lihat tentang nyanyian atas jatuhnya Babel dan perjamuan kawin anak domba di Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 10 ini. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Demikian selanjutnya sampai ayat 10. Siap? Oke. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Tuhan kita. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Tuhan kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Haleluya. Saudara, kita sudah melihat 18 pasal dari kitab Wahyu, dan saya bukan hanya membahas pasal per pasal, tapi saya membahas perikop demi perikop kepada saudara, sehingga saya yakin di sini Anda sudah bisa mengikuti setiap perikopnya dengan baik. Dan saya percaya kalau Anda mencatat, Anda mengerti apa semua yang sudah saya sampaikan. Karena itu saudara, kita akan bahas lagi dari ayat 1. Saudara perhatikan ini, ayat 1 sampai ayat 5 adalah nyanyian atas jatuhnya Babel. Biasanya kalau orang jatuh kita nggak boleh senang gitu kan. Kan nggak enak, ada orang jatuh kita bersuka cita gitu. Ada orang yang hancur kita ketawa-ketawa, kita bersuka cita, kan nggak boleh saudara. Sepertinya sangat tidak baik, sangat tidak sopan. Tapi di sini berbeda. Karena di sini ada hukuman yang memang sudah dipersiapkan, hukuman yang memang sudah dinubuatkan sejak awal kepada Babel ini, kepada pelacur besar ini. Kita sudah bahas minggu lalu siapakah Babel dan siapakah pelacur besar ini. Tapi kita akan melihat, saya bagi yang tidak hadir minggu lalu saya sampaikan sedikit. Ini bukan bicara tentang pelacur-pelacur yang mungkin perbuatan atau pekerjaannya seperti itu, tapi di sini bicara tentang orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang melacurkan diri dengan sistemnya Babel. Pemimpin-pemimpin agama yang melacurkan diri dengan agamanya Babel, agama palsu, agama yang mengajarkan ketidakbenaran, bahkan dalam kekristenan itu ada juga. Karena itu saudara bisa melihat di ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Tuhan kita. Hukuman Babel tidak jatuh serta-merta, tidak begitu tiba-tiba jatuh kepada dia, tapi melewati satu nubuatan yang panjang, seperti yang saya katakan tadi, yang sudah diperingatkan Tuhan terlebih dahulu. Yeremia mencatat ini. Saudara, dalam kitab nabi-nabi dicatat bahwa Babel akan hancur, tak bersisa lagi. Babel akan binasa. Dan ini ada satu suara yang didengar oleh Yohanes, seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Saudara perhatikan Yeremia pasal 51 ayat 47. Yeremia pasal 51 ayat 47. Di sini satu saja saya sampaikan nubuatan tentang kejatuhan Babel. Dikatakan di sini, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel di sini bukan Bangka dan Belitung. Jangan Anda pikir nanti ini kampungnya Pak Ahok. Ya kan? Jadi kalau Anda yang baru hadir, jangan langsung bilang, wah Pak Oktav nubuatkan tentang hancurnya Bangka dan Belitung. Bukan, saudara ya. Alkitab nggak bicara tentang itu. Alkitab bicara tentang Babel di sini yang adalah satu sistem yang akan terbangun di akhir zaman, saudara. Dan firman Tuhan sudah katakan, aku akan hukum Babel. Aku akan hukum patung-patungnya itu, dan aku akan mempermalukan dia. Semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai. Wahyu 19 ayat 1 adalah saya percaya penggenapan dari apa yang tertulis dalam Yeremia ini. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan hukuman tanpa memperingatkan manusia akan bahaya dosa tersebut. Nggak pernah. Tuhan selalu menunjukkan belas kasih. Dia selalu menunjukkan kasihnya kepada kita.
Setiap hari Jumat kita bahas kitab Matius. Dan sekarang kita sudah sampai Matius pasal yang ke-9. Dan Anda sudah melihat terus saya sampaikan tentang belas kasih. Dan belas kasih Tuhan. Bagaimana belas kasih akan menghadirkan mujizat. Bagaimana belas kasih akan membuat mujizatmu terjadi. Haleluya. Tuhan terus tunjukkan belas kasih-Nya. Tapi ada saatnya belas kasih itu tidak terjadi lagi. Karena apa? Dia harus digantikan dengan hukuman. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Haleluya. Itu sebabnya setiap orang yang bermain-main dengan dosa, upahnya adalah maut. Dia tidak bisa bebas dari dosa itu. Dia tidak bisa bebas dari hukumannya. Upah dosa adalah maut. Haleluya. Itu sebabnya saya bilang Tuhan selalu memperingatkan kepada kita. Kadang-kadang ada tanda-tanda Tuhan tunjukkan. Tuhan sampaikan kepadamu, jangan pergi ke sana, tempat itu akan membuat kau jatuh. Tapi kau nekat pergi ke sana. Padahal Tuhan ditunjukkan, tiba-tiba ada kucing hitam mati di depanmu. Ya kan, biasanya. Kadang-kadang orang Asia kan gitu. Kalau ada dia jalan gitu kan, mobil jalan, tiba-tiba ada kucing hitam melintas depan. Jangan pergi. Ya kan, saya nggak bilang itu tanda bagi kita. Enggak. Tapi mungkin tiba-tiba kau lewat di depanmu ada babi hutan gitu kan. Kalau saya kutabrak itu. Tabrak bawa pulang bagi-bagi kita, ya kan? Tapi saya mau katakan kadang-kadang ada saja sesuatu yang Tuhan lakukan untuk menghalangi engkau pergi ke satu tempat, berbuat ini, berbuat itu. Ya, bukan kucing hitam lah, mungkin yang lain lah. Ya kan? Mungkin tiba-tiba ban sepeda motormu kempes, bocor dan sebagainya. Saya dulu kalau ada yang begitu-gitu saya akan panik, saya akan ribut begini begitu. Tapi belakangan saya mulai belajar, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa ban sepeda motorku kempes? Daripada ribut-ribut juga nggak ada gunanya. Betul kan? Daripada marah-marah ya tambah capek. Ikuti aja jalannya Tuhan. Ikuti aja apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kita selalu diperingatkan Tuhan, jangan buat ini. Firman Tuhan ingatkan, ya anakku, jangan lakukan ini. Upah dosa maut. Tapi kita masih nekat, saudara. Masih nekat, masih buat apa saja. Manusia susah menerima peringatan dari Tuhan. Manusia susah menerima apa yang firman Tuhan sampaikan. Sama dengan Babel ini. Kepalsuan yang dunia tawarkan lebih menggiurkan daripada apa yang firman Tuhan tawarkan. Ya kan, kayaknya di firman Tuhan ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Siapa yang bilang ini nggak boleh, itu dan itu nggak boleh? Tapi kalau engkau lakukan sesuatu yang firman Tuhan larang, hatimu juga tidak akan tenang. Orang-orang di luar sana sebelum menikah, dia bisa berhubungan seks dengan bebas. Tapi Anda yang sudah tahu firman Tuhan, cobalah lakukan itu. Apakah hatimu tidak menuduh engkau? Bagaimana engkau bisa melakukan itu dengan tidak ada perasaan berdosa dalam hatimu? Haleluya. Sehingga apapun yang Anda lakukan, kalau hatimu menuduh engkau, berhentilah lakukan itu. Karena firman Tuhan katakan kita bukan hanya akan dihakimi dengan firman ini, tapi juga dengan suara hati kita. Dengan hati nurani kita. Sehingga kalau hati nuranimu mengatakan kepadamu engkau salah, engkau melakukan dosa ini, engkau melakukan pelanggaran ini, berhentilah lakukan itu. Jangan lagi lakukan itu. Ya, tapi sayangnya manusia lebih senang memilih bergabung dengan Babel ini. Kenapa, saudara? Saya pakai istilah Babel ini agama palsu karena firman Tuhan katakan itu. Ya, yang asli ada, yang palsu ada. Kenapa Babel ini lebih banyak yang memilih, saudara? Karena yang KW itu harganya lebih murah. Betul kan? Yang KW-KW, dia pakai tas, mereknya Hermes. Dia akan bawa kemana-mana. Hermes asli, harganya hampir ratusan juta ya kan? Yang palsu ini 1 juta, tapi bawanya kemana-mana, ngakunya asli gitu kan? KW itu kelihatannya mirip dengan yang asli. Jam merek Rolex. Rolex asli miliaran kawan. Berapa kau beli? 20 juta.
Ya ampun, itu KW keberapa ya? Tapi memang dia mirip dengan aslinya. Kenapa KW itu masih dicari orang? Kenapa yang palsu itu masih dicari orang? Ada kenikmatan tersendiri di dalamnya. Rolex, Hermes gitu kan. Yang KW itu nggak perlu bayar harga, langsung bisa didapat. Betul kan? Langsung bisa didapat. Saya dulu jual jam, saudara. Kalau saya keliling Malaysia, Singapura, pulang bawa jam ada 40-50 biji itu saya bawa. Apalagi ya kalau saudara yang rajin ke Malaysia dulu, Anda tahu ada satu tempat namanya Petaling Street di Kuala Lumpur. Kalau dulu kita jam 50.000, tempat dia 10.000 masih bisa dapat. Di sini bisa jual untung 40.000. Wah, merek apa Anda mau? Casio? Bukan yang dikasih orang ya. Kalau Casio kan kata orang, kasih orang itu. Casio, G-Shock, apa lagi? Rolex. Waduh, saya jual jam dulu, saudara. Saya tahu bagaimana orang yang pakai KW dengan yang nggak pakai KW, saudara. Bangganya sama, bangganya sama. Betul. Saya kadang-kadang jual sama orang, G-Shock ini, G-Shock saya bilang, karena bungkusnya kotaknya juga mirip. G-Shock, wis keren ah. Tekan tombolnya bisa? Bisa, semua bisa. Semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Saya pernah dikasih orang, ini betul-betul Casio. Dikasih orang dan mereknya pun Casio. Waktu itu saya mau ke Afrika, ada seorang teman saya bilang, Taf kamu perlu jam ini. Karena jam itu yang dikasih memang betul mahal, saudara. Dia punya GPS, apa istilahnya? Kalau dulu belum bukan GPS, saudara. Itu kompas, dia punya kompas, dia punya entah apa-apa lagi di dalamnya, canggih sekali. Dan satu hari saya masuk hutan, kami pelayanan penginjilan, saya lewat hutan, malam-malam jam 7. Kami lupa bawa senter. Jadi saya coba tes pakai jam ini. Saya hidupkan lampunya, wih terang di depan. Karena nggak KW. Tenang di depan, tapi kalau yang KW kan cuma di sini, mana bisa dipakai ke bawah, saudara. Saya tekan benar-benar terang. Kalau saya matikan dia mati. Saya tekan lagi dia hidup terang. Kami paling tidak nampak 1 meter di depan saya. Ya, inilah bedanya KW dengan yang tidak KW. Yang KW itu nggak perlu bayar harga mahal-mahal, bisa didapatkan. Betul kan? Bapak-bapak waktu cari istri dulu kan dapat juga istri KW dengan istri asli gitu kan. Artinya wanita KW dan wanita asli. Yang KW gampang dapatnya. Laki-laki yang KW gampang dapatnya. Kelihatannya si abang keren. Kelihatannya si abang ganteng gitu kan. Gampang dapat yang gitu-gitu, saudara. Kalau cuma kelihatan. Karena ganteng bukan soal dari penampilan luar. Haleluya Pak Jalil. Amin. Ganteng bukan soal penampilan luar saja, tapi tentang hati. Amin. Anda turun dari mobil, dia mau nggak capek-capek bukan pintu untuk saudara? Hah? Naik angkot iya, duduk sebelah sini kau dek. Biar abang dekat pintu dek. Kalau ada apa-apa dek, abang yang tolong kau dek. Mau nggak dia gitu? Lah serius loh, nyebrang jalan, waktu nyebrang arus lalu lintas dari sini, dia suruh ceweknya, kau dari situ deh, aku takut deh, kau ke sana deh. Itu nggak bisa dipakai, itu laki-laki KW. Kalau dia original, dia bilang kau sebelah sini deh, abang di sini. Ayo, stop, jalan, betul kan? Aku gitu kan? Iya. Walaupun dulu perut gemuk gitu kan? Ketawa dia. Iya saudara, saya lihat ada juga orang tua KW. Saya sering lihat, ini paling sering saya perhatikan. Dia jalan di pinggir jalan rame, anaknya di sebelah sini, dia sebelah sini. Dia pegang anaknya. Paling gampang anaknya kena tabrak saudara. Bukannya dia di sebelah sini, anaknya sebelah sini. Ini orang tua KW, yang otaknya juga KW. Harusnya Anda tahu bagaimana menjaga anak Anda. Harusnya Anda tahu bagaimana menjaga orang-orang kesayangan Anda. Ya kan? Itu sebabnya hati-hati KW dengan yang asli. Yang KW sekedar untuk penampilan saja. Dia bisa buat orang terpesona,
Kecuali orang-orang yang dapat membedakannya. Kalau saya bawa di sini misalnya kuningan, saya bilang sama Bu Mary, ini ada 1 kilo ini kuninganku. Dia langsung bilang, alah mana emas itu, katanya. Ya aku kan nggak mungkin bilang kuningan, ini Bu Mary, emas ini Bu Mary. Dia dari jauh bilang, alah yang dipakai aja bukan emas. Paling tahu dia ini. Jadi kalau ada orang yang pamer-pamer emas di sini, nggak usah lah, kami ada tukang emas. Nggak usah banyak kali pamer. Makanya gereja ini saya sengaja juga Anda nggak pakai sepatu, biar sepatu pun nggak usah dipamer di sini. Ya kan? Saya masuk ke Bali, masuk ke wihara-wihara, masuk ke kuil-kuil, buka selop, buka sepatu. Tapi orang masuk gereja Tuhan tidak peduli dengan itu. Itu sebabnya saya bukan nggak bisa pasang granit keramik di sini, bisa. Tapi saya nggak mau supaya Anda belajar juga menghargai rumah Tuhan. Anda nggak perlu parbada di sini, nggak perlu apa-apa tentengan di sini, nggak perlu. Ada orang karena nggak ada sepatu baru nggak mau gereja, saudara. Iya kan? Kenapa kok nggak mau gereja? Nggak ada sepatuku yang bagus, Pak. Mama di sana bagus-bagus semua sepatunya, tinggi-tinggi haknya. Tinggikan lagi hakmu sebagai istri. Tinggi lagi hakmu sebagai anak Tuhan. Iya kan? Ngapainlah hak sepatu yang dilihat? Ya kan, konde tinggi-tinggi, konde mainang, konde tingginya minta ampun. Datang gereja terlambat, kenapa? Nyasak konde tadi. Lihatlah iman palsu dengan iman asli. Iman palsu memikirkan penampilan luar supaya orang terpesona dengan itu. Hati-hati. Kekristenan bukan tentang penampilan luar Anda, tapi tentang penampilan dalam Anda di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekristenan yang palsu akan membuat sebagian besar orang terpesona. Karena apa? Kelihatannya sama seperti asli. Tuhan Yesus sendiri peringatkan kita agar berhati-hati terhadap gembala yang bukan gembala. Minggu lalu, Jumat lalu saya sampaikan dalam ibadah doa kita. Berhati-hati dengan gembala yang bukan gembala. Ada gembala-gembala firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan yang hanya gembala sewaan, kerjanya cari untung dan palsu, saudara. Gembala sewaan, gembala palsu, dia besarkan domba-dombanya untuk apa? Untuk dipotong, untuk disembelih, untuk dijual. Supaya apa? Dia besarkan supaya dapat untung nanti. Supaya nanti dia pada akhirnya dapat apa yang bisa diberikan domba itu. Saudara perhatikan ini, hati-hati. Banyak gereja yang sedang mengarah ke situ tanpa mereka tahu, sayangnya, tanpa mereka sadari. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan kami juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Melihat setiap pengajaran-pengajaran, melihat apa yang kami ajarkan supaya apa gereja Tuhan jangan tersesat. Gembala yang palsu tidak masuk melalui pintu. Dia nggak masuk melalui pintu, tapi melalui tembok. Karena kalau dia masuk melalui pintu, dombanya langsung tahu. Dia bisa mencium, dia tahu ini bukan bau gembalaku. Tapi dia masuk melalui tembok, supaya apa? Dia panjat tembok, dia langsung masuk di tengah-tengah supaya apa? Domba nggak ribut. Ya kan, dia masuk dari tengah-tengah, dia menyusup, kelihatannya dia seperti asisten gembala atau gembala, karena dia sudah berada di dalam. Dia sudah berada di dalam. Kalau dari pintu kan bertahap masuknya, tapi lompat dari tembok tiba-tiba udah ada di dalam. Banyak gembala sekarang yang tidak melalui proses. Tiba-tiba jadi gembala, tiba-tiba jadi pendeta, tiba-tiba jadi hamba Tuhan. Berhati-hatilah dengan yang seperti itu. Setiap gembala itu harus punya waktu untuk menjadi gembala. Dia harus melewati prosesnya. Dia harus belajar. Anda jadi ahli ekonomi, Anda belajar ekonomi kan? Anda jadi dokter, Anda harus belajar jadi dokter itu bagaimana. Anda jadi pengacara Pak Hia, harus belajar jadi pengacara bagaimana kan? Sekolah. Betul kan? Tapi banyak orang mau jadi pendeta, tidak mau belajar jadi pendeta, tidak mau belajar sekolah pendeta, tidak mau belajar teologi. Maunya lompat dari tembok. Kenapa? Karena dia bisa khotbah. Ya kan?
Kalau dia khotbah orang tersentuh, orang nangis-nangis, ingus keluar. Iya, ada yang begitu saudara. Kenapa? Dia jago jual koyok di sana. Kalau dia pandai jual koyok di Sambu, pasti dia pandai jual koyok di depan mimbar. Yang penting dia dapat orang yang mau beli barangnya. Dia bisa jualan. Banyak orang yang bisa jualan dalam gereja sekarang ini. Sehingga apa? Gereja bisa menjadi satu teater yang besar. Mereka bisa bangun gereja tidak terpikirkan oleh kita. Kenapa? Dia pandai dia pandai membeli hati jemaatnya. Dia pandai merogoh kantong jemaatnya. Itu sebabnya saya katakan hati-hati dengan gembala yang masuk melalui tembok, yang lompat melalui tembok. Karena dia udah ada di dalam dan Anda tidak tahu. Anda berpikir dia adalah bagian dari Anda. Anda berpikir dia adalah bagian dari gereja. Berhati-hatilah. Ini Yesus katakan. Karena gembala yang palsu tidak akan pernah sama dengan gembala yang asli. Nggak akan pernah sama. Gembala yang asli dia punya hati untuk jemaatnya. Dia memperhatikan jemaatnya. Dia memberikan makanan kepada jemaatnya. Haleluya. Dan gembala yang asli tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Haleluya. Kami di sini bukan gembala saudara. Karena gembalaku pun adalah Yesus. Kami di sini adalah orang-orang yang memimpin saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang mengajarkan saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya pendeta itu adalah penatua. Orang-orang yang memang dituakan dalam gereja. Karena apa? Dia cakap mengajar, dia bisa mengajar, dia bisa memilah-milah firman Tuhan. Apa yang dikatakan gembala kita ini memang keras. Memang keras. Memang sulit untuk dilakukan. Tapi pada akhirnya apa yang dikatakan gembala itu akan mempertemukan kita dengan dia di sana. Itu sebabnya pada waktu Babel dikalahkan, Anda melihat ada suatu suara yang begitu gegap gempita. Karena apa? Mereka katakan haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Tuhan kita. Tidak ada pada yang lain. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan tidak ada pada yang lain selain pada Tuhan kita. Mungkin sebentar orang bisa ribut di dalam dunia karena mereka bilang kami yang benar, kami yang benar, kami yang benar. Tapi nanti satu hari nanti Anda sendiri akan berteriak katakan haleluya, haleluya Yahweh, terpujilah Yahweh itu. Haleluya. Karena apa? Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Benar dan adil penghakimannya. Dia tidak menghakimi sembarangan. Tidak. Tapi dia menghakimi dengan keadilan dan kebenaran. Tidak ada ketidakbenaran di dalamnya. Tidak ada ketidakadilan di dalam penghakimannya. Karena setiap orang nanti akan dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Itu sebabnya nanti saudara bisa lihat di ayat 8. Mereka yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba adalah mereka yang memakai pakaian dari linen halus. Yang bicara tentang perbuatan baik yang dilakukannya. Haleluya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Gembala palsu, nabi palsu, pengajar palsu, agama palsu akan datang dengan ajaran yang palsu. Nah, bagaimana kita membedakannya? Anda harus bisa membedakan di akhir zaman ini. Beberapa tahun yang lalu saya mendapat tulisan dari seorang hamba Tuhan yang saya percaya punya panggilan kerasulan, namanya John Eckhardt. John Eckhardt ini saya sampaikan di Facebook saya juga ada, karena ini juga kemarin saya ambil dari Facebook saya. Beberapa tahun lalu saya tulis tentang ini di Facebook saya. Nah, ciri-ciri gereja atau pemimpin atau agama palsu. Apa ciri-cirinya? John Eckhardt katakan yang pertama, pemimpinnya berkata kalau Tuhan harus bicara kepada dia terlebih dahulu sebelum berbicara kepada jemaatnya. Jadi dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa berbicara kepada jemaatnya. Tapi memang harus ada prosedur. Jemaat yang percaya dia mendengar sesuatu dari Tuhan, sampaikan kepada hamba Tuhan itu. Supaya tertib. Kalau enggak semua maju ke depan, kacau saudara. Semua maju ke depan, ada nubuatan ini, nubuatan itu, kacau nanti. Tapi firman Tuhan katakan kalau ada nubuatan, sampaikan dulu kepada pemimpinmu.
Istri, kalau engkau mendengar sesuatu dari Tuhan, sampaikan kepada suamimu dulu. Jangan pandai-pandai berdiri di depan. Sehingga gereja kacau. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar 25 tahun yang lalu, satu hari kami baru berjalan keliling kota Medan dalam satu kegiatan March for Jesus. Saya rasa tahun 1994. Saya masuk dalam satu tim musik pada waktu itu, dan waktu kami keliling, setelah itu kami berkumpul di satu hotel besar, dan kami bersama ribuan orang di kota Medan hadir di situ. Tiba-tiba seorang perempuan bangkit berdiri di hadapan mimbar, dia pegang mic, dia langsung nubuatkan kepada seorang hamba Tuhan, dia bilang, kamu begini, kamu tidak benar, kamu begini. Kita semua hadir terkejut. Tapi firman Tuhan ajarkan bagaimana sebenarnya kalau seorang perempuan mendengarkan sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan bilang, sampaikan dulu kepada suamimu, karena suami adalah pemimpinmu. Dan suami akan sampaikan kepada kami, penatua, hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja tidak menjadi kacau. Tapi di sini ada pemimpin-pemimpin yang melarang, yang mengatakan enggak bisa. Tuhan harus bicara kepada saya, baru kepada kalian, katanya. Jadi ciri-ciri pemimpin yang memiliki roh yang palsu, roh Isabel, roh sihir dalam gereja. Dalam gereja banyak yang disebut dengan roh sihir sekarang. Kenapa? Dia menghipnotis jemaatnya. Dia membuat jemaatnya tidak bisa memberikan pilihan sendiri. Yang kedua, pemimpin gereja seperti itu biasanya mengutuki jemaat yang meninggalkan gereja mereka. Ini menurut John Eckhart, bukan menurut saya ya. Tapi saya berani ambil karena saya melihat banyak yang seperti ini. Pemimpin gereja, pemimpin agama palsu selalu biasanya mereka akan mengutuki jemaat yang meninggalkan ibadah, meninggalkan gereja mereka, meninggalkan persekutuan mereka, meninggalkan agama mereka. Dikutuki. Matilah kau, binasalah kau, dimakan kecoa, dimakan serangga, dimakan ini, makan itu. Saudara bisa perhatikan bagaimana agama-agama palsu ini berkembang dan bagaimana pengajarannya. Dia akan kutuki orang. Padahal firman Tuhan katakan kepada Abraham, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Dan ini berlaku kepada Anda dan saya, karena engkau dan saya adalah anak-anak rohani Abraham. Sehingga kalau ada orang mengutuk engkau, mereka yang akan kena kutuk. Haleluya. Ingat satu hari Balak menyuruh Bileam mengutuki orang Israel. Orang Israel sedang berada di bawah, dan Balak mau berperang melawan Israel, dia nggak bisa. Karena dia melihat tangan Tuhan atas Israel. Lalu kemudian dia cari seorang nabi yang bisa mengutuki Israel. Tapi setiap kali Bileam mau mengutuk Israel, kata-kata berkat yang keluar dari mulut Bileam kepada Israel. Karena apa? Janji Tuhan. Haleluya. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Karena itu jangan takut. Kalau misalnya pun ada pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang mengutuki Anda, jangan takut. Haleluya. Karena apa? Firman Tuhan bilang, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amin. Kecuali memang Anda salah. Tapi itu pun saya percaya seorang hamba Tuhan benar, dia nggak akan mengutuk, saudara. Dia nggak akan mengutuk. Oke? Nah yang ketiga, bagaimana ciri pemimpin-pemimpin palsu? Dia mengajarkan bahwa kelompok mereka, sekte mereka, gereja mereka satu-satunya yang benar. Yang lain akan masuk neraka. Kalau nggak datang ke gereja Elim, masuk neraka kalian semua. Aku nggak pernah bilang gitu maksudnya. Contohnya, saya kalau pakai gereja lain kan nggak boleh. Ya kan? Ini pemimpin yang tidak benar. Pemimpin agama palsu, mereka akan katakan bahwa kumpulan mereka ini satu-satunya yang paling benar. Paling benar. Kalau kalian nggak masuk di sini, kalian akan masuk ke neraka. Oke? Yang keempat, jemaat dilarang berbicara dengan orang-orang yang sudah keluar dari gereja itu atau dari perkumpulan itu. Nggak boleh. Kalian itu bagian dari kelompok ini dan kalian nggak boleh bicara dengan orang-orang di luar kelompok ini. Kenapa? Dia takut kedoknya terbuka. Iya kan? Kalau dia bicara dengan orang lain, kau bilang itu salah. Karena firman Tuhan bilang begini, dia takut. Pemimpin begini dia takut kedoknya terbuka.
Sehingga jemaatnya itu dilarang untuk bicara dengan orang yang di luar kelompok dia. Orang-orang yang di luar agama dia. Orang-orang yang di luar dari gereja dia juga. Ini ada nih beberapa gereja juga seperti itu. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Yang kelima, dia terlalu menekankan pengajaran penundukan diri kepada pemimpin. Penundukan diri perlu, tapi kalau penundukan dirinya berlebihan, ya. Firman Tuhan contohnya, firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Ada kata sendiri di situ. Saya sudah lihat bahasa Inggrisnya pun dikatakan submit to your own husband. Tunduklah kepada suamimu sendiri. Ada istri-istri yang lebih tunduk pada suami orang daripada suami sendiri. Dia lebih tunduk sama pendetanya. Pendeta kan suami orang. Ya kan? Dia lebih tunduk kepada pendeta daripada suami sendiri. Ada pernah satu suami datang sama saya bilang, Pak, Bapak lah bilang sama istriku gini-gini. Lah, saya bilang, Bapak suaminya kok saya yang disuruh ngomong? Iya, dia kalau Bapak yang bilang dia dengar. Lah, kau laki-laki apa gunanya? Masa istrimu nggak mau dengar suaramu? Masa istrimu nggak mau tunduk padamu? Dengarkan ini perempuan-perempuan, ibu-ibu, tunduk pada suamimu sendiri. Jangan tunduk pada suami orang. Sehebat apapun pendeta itu, kau harus tunduk pada suamimu. Haleluya. Tapi pemimpin-pemimpin seperti itu, pemimpin agama palsu ini akan mengajarkan dia semua harus tunduk pada dia saja. Semua harus tunduk pada dia saja. Yang memberontak, yang gak mau tunduk akan mati. Oh, akan mati binasa. Pas pula minggu itu ada yang berontak sedikit, ada yang mungkin gak setuju. Pak, aku gak setuju lah yang Bapak bilang ini. Mati kau nanti. Minggu itu kena tabrak pula dia gitu kan. Lihat itu yang saya bilang. Siapa yang tidak tunduk pada saya akan mati. Untung dia belum mati. Baru kakinya patah. Tergantunglah kakinya di rumah sakit. Dia pun datang dengan gayanya. Sudah ku bilang, kalau kau tidak tunduk pada saya, beginilah jadinya. Oh ya, Anda akan dengar dan Anda akan melihat yang seperti itu. Dan saya mau katakan kepadamu, kalau Anda berjumpa dengan kualitas pemimpin seperti itu, keluar dari situ. Hindari orang itu. Jauhi orang itu. Haleluya. Karena dia berani bertindak lebih dari Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Yang keenam. Pemimpin gereja agama palsu bagaimana? Biasanya jemaatnya dilarang menghadiri atau mengunjungi gereja lain yang ada di luar denominasinya. Gak boleh. Gak boleh. Itu sesat itu. Kau jangan pergi ke sana. Gak boleh, gak boleh. Saya gak pernah bilang sama Anda tidak boleh di sini kan? Atau gak boleh gereja lain kan? Kalau Anda mau pergi silakan. Mungkin rumput yang dikasih makan Pak Oktav di sini kurang bagus. Cari tempat lain yang lebih bagus. Silakan. Selagi gereja itu meninggikan nama Yesus, Anda adalah bagian dari gereja itu. Bagian dari tubuh Kristus itu. Dan kita adalah satu. Ya kan? Kita adalah satu. Mau HKBP, mau GBKP, mau GSJA, mau gereja, apapun engkau dan kami di sini adalah satu. Itu sebabnya saudara, saya selalu suka lagu lama itu. Ku tak tahu kau dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Apalagi, kalau hatimu seperti hatiku, ya nggak mungkin lah hatimu seperti hatiku kan. Kaulah saudara dan saudariku. Hati boleh beda. Ya kan? Hati boleh beda, nggak masalah. Yang penting kau lihat dia di sini, nggak boleh bilang hatimu sama nggak dengan hatiku. Nggak perlu. Ada hati cinta Yesus, ada hati cinta uang. Ya kan? Kan nggak mungkin bisa sama. Ada hati yang hanya cari Tuhan untuk dapat uang, ada hati yang cari Tuhan karena cinta. Hati yang cari Tuhan untuk uang, kalau dia dapat uang dia nggak datang lagi cari Tuhan. Gimana mau nyamakan kalau hatimu seperti hatiku katanya.
Nggak mungkin bisa sama hati. Karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Apa yang kau isi dalam hatimu itu yang akan keluar dari hidupmu. Kalau kau cari Tuhan hanya sebatas supaya berkatnya turun atasmu, ya hatimu beda dengan hatiku. Kenapa? Aku cari Tuhan bukan untuk itu. Tapi aku cari Tuhan karena aku tahu Tuhan itu baik bagiku. Aku cari Tuhan bukan untuk kebaikannya, tapi aku cari Tuhan karena aku tahu Dia baik bagiku. Beda karena dan untuk. Ada karena, ada untuk. Yang satu cari Tuhan karena Dia baik. Yang satu cari Tuhan untuk kebaikannya, untuk berkatnya. Oke? Yang ketujuh, agama palsu, hamba-hamba Tuhan yang tidak benar selalu merendahkan dan menghina orang dari depan mimbar. Dia rendahkan orang lain, dia rendahkan dan dia hina orang dari depan mimbar. Berhati-hati. Kalau ada hamba Tuhan seperti ini, dari depan mimbar menghina orang, menghina suku, menghina kedudukan dan sebagainya. Berhati-hatilah. Saya percaya mungkin dia nggak mengerti, tapi kalau dia mengerti dan terus melakukan itu, dia bersalah di hadapan Tuhan. Ini contoh-contohnya. Khotbah-khotbahnya diarahkan untuk menyerang orang atau jemaat tertentu, tujuannya negatif, saudara. Tujuannya apa? Supaya dia tidak lagi berani berbuat apa yang lain. Tujuannya negatif, merendahkan orang, merendahkan suku, merendahkan bangsa, dan sebagainya. Hati-hati dengan yang seperti itu. Yang kedelapan, biasanya jemaat takut bersuara karena takut bertentangan dengan pendapat pemimpinnya. Gak berani bilang apa-apa. Iya kan? Karena kalau dibilang apa-apa, mati kau nanti, mati kau. Jangan kau lawan aku. Betul kan? Hati-hati saudara, yang seperti ini banyak di mana-mana sudah mulai ada. Itu sebabnya berhati-hatilah. Karena engkau dalam Kristus adalah satu. Kita keluarga dalam Kristus. Saya kadang-kadang kumpul dengan anak-anak saya pun saya tanya pendapat dari si kecil apa. Pendapat kakaknya apa. Dalam keluarga setiap anak boleh mengeluarkan pendapat. Karena rumah itu bukan punya bapak mamanya saja. Dalam rumah itu ada berkat yang Tuhan berikan hasil doa anak-anaknya juga. Kenapa bapak diberkati Tuhan? Ada doa istri, ada doa anak, ada doa yang lain-lain juga. Rumah itu adalah milik keluarga. Demikian juga kita di sini. Kenapa Tuhan memberkati kita? Karena doa-doa yang kau naikkan dalam rumahnya ini. Haleluya. Karena itu kau dan saya keluarga dalam Kristus. Anda boleh menyampaikan apa yang Anda mau sampaikan. Tapi kalau Anda rasa nggak cocok, walk out. Masa orang DPR aja bisa walk out? Betul kan? Kalau nggak cocok silakan. Wah Pak, sorry maaf saya nggak cocok di sini. Yes, no problem. Saya berkati kamu dalam nama Yesus. Pergilah dengan damai. Carilah tempat di mana engkau lebih cocok lagi. Haleluya. Berkati dia, jangan kutuki dia. Haleluya. Ini pemimpin-pemimpin yang palsu. Yang kerjanya nakut-nakutin jemaat saja. Ada satu yang bersuara langsung ditekan, dipencet. Yang kesembilan, agama palsu, pemimpin-pemimpin palsu, biasanya pernikahan pun dia ikut campur. Dia pisahkan pernikahan, dia hancurkan pernikahan. Karena apa? Dia lihat ini orang gak bisa diatur. Ada istrinya yang nggak bisa diatur, suaminya mungkin ya pak, istrinya nggak bisa. Dia bilang ini perempuan kacau ini, kalau nggak ku singkirkan dia gawat. Udah, jangan kau lagi sama dia. Saudara hati-hati dengan yang seperti itu. Kalau ada pemimpin Kristen yang berusaha memisahkan pasangan, memisahkan suami dan istri, maka dia adalah pemimpin yang salah, pemimpin yang palsu. Karena pemimpin Kristen yang benar seharusnya dia menyatukan suami dan istri. Separah apapun pernikahan seharusnya dia menyatukan suami dan istri. Bukan justru memisahkannya. Hati-hati dengan hal ini. Jemaat dimanipulasi dalam hal memberi. Agar pemimpin dapat untung sendiri. Saya lama di Afrika saudara. Saya lama. 3 tahun lah, enggak 30 tahun. 3 tahun, cukup lama lah. Keliling-keliling lagi saya. Saya tahu ada kawan-kawan saya juga yang kadang-kadang punya kebiasaan.
di sini. Haleluya. Jemaat dimanipulasi dalam hal memberi. Saya pernah lihat orang bilang, apa yang ada dalam kantongmu? Buka semuanya, berikan untuk Tuhan. Yang bodoh-bodoh ini pun dibukanya lah. Maaflah kalau saya bilang gitu ya. Diambilnya lah semua isi dompetnya, ditaruhnya lah semua di situ. Pulang sampai rumah istri tanya, Pak, makan apa lah kita? Nggak ada lah, mak, puasa lah kita malam ini. Kenapa? Uangku udah kukasih semua ke pendeta itu tadi. Hati-hati saudara. Kalau di Afrika itu biasa kali. Apa yang ada di kantongmu? Katanya. Keluarkan semuanya, taruh untuk Tuhan. Saya mengajarkan Anda memberikan persepuluhan. Tapi saya katakan kalau kau merasa kau belum diberkati, nggak apa-apa. Gak usah kau beri persepuluhan, no problem. Tapi kalau kau dia berkati Tuhan, jangan sampai kau tidak memberikan persepuluhan. Karena apa? Dengan berikan persepuluhan, belalang pelahap, belalang pengirik, sakit penyakit dihalau Tuhan darimu dan dari keluargamu. Haleluya. Banyak orang yang berontak tidak mau berikan persepuluhan. Saya nggak pernah bilang dari depan mimbar ini berikan persepuluhan. Kalau engkau diberkati Tuhan, kau tahu diberkati Tuhan, kembalikan apa yang merupakan milik Tuhan. Itu aja yang saya katakan. Haleluya. Kalau engkau diberkati Tuhan, berikan 1/10 minimal, itu yang paling kecil. Berikan untuk Tuhan. Saudara, agama-agama lain aja dipotong langsung dari gaji. Dipotong dari gaji. Tapi orang Kristen, bandelnya minta ampun. Gak tahu mengembalikan milik Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan berikan, bawa ke persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus. Kapan aku berikan persembahan persepuluhan? Waktu aku terima berkat Tuhan, misalnya aku dapat 10.000, aku sisihkan 10% untuk Tuhan. 1/10 untuk Tuhan. Oh 1.000 perak Pak, masa? Biarkan, yang penting kau jujur di hadapan Tuhan. Tuhan gak lihat berapa banyak yang kau bawa. Seberapa yang bisa kau berikan minimal untuk Tuhan, bawa itu. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus. Kenapa persembahan khusus? Oh aku dapat berkat dari yang lain Pak. Selain dari pekerjaanku aku dapat berkat. Bawa persembahan khusus itu untuk Tuhan. Belajar jujur di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Tapi ada pemimpin-pemimpin di luar sana yang memanipulasi. Kalau kau nggak berikan perpuluhan, mati kau. Salah saudara. Karena firman Tuhan katakan kalau kau berikan perpuluhan, kau punya hak untuk menguji Tuhan, mengetes Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan. Tidakkah aku membukakan tingkap langit bagimu? Karena itu kalau kau berikan perpuluhan, Tuhan aku udah kembalikan, aku udah lakukan ini. Engkau berikan persembahan khusus, katakan Tuhan aku udah lakukan ini. Aku mau lihat apa yang kau lakukan Tuhan. Haleluya. Aku berikan persepuluhan karena apa? Karena aku sudah diberkati Tuhan. Karena itu aku kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi pemimpin yang tidak benar, agama palsu, dia akan memanipulasi jemaatnya agar dapat keuntungan. Dapat keuntungan. Setiap keputusan pribadi harus disetujui oleh sang gembala atau pemimpin. Ini agama palsu. Beli baju, telepon Pak boleh baju warna kuning. Saya pernah jumpa yang seperti itu. Saya pernah melayani. Dia, beli baju. Boleh aku telepon gembala aku dulu? Ah, saya bilang, kau beli baju pun tanya gembala, aku bilang. Iya, nggak tanggung. Kami belanja di Senayan loh di Jakarta, di Mall Senayan. Harga udah mahal, bagus. Saya lihat bagus kok, bajunya sopan gitu kan. Sebentar. Tanya lu paste, kata mamanya. Oh dia telepon, pastor boleh nggak baju gini-gini? Ya udah ambil. Mantap. Haleluya. Kadang-kadang ini sampai keputusan pribadi harus disetujui gembala atau pemimpinnya. Agama palsu akan mengontrol semuanya. Nabi palsu akan mengontrol semuanya. Karena apa? Dia menjurus kepada satu sistem itu. Kenapa mereka pakaikan chip? Supaya kemana Anda pergi bisa dimonitor. Ya kan?
Sekarang kan begitu juga. Ini aja udah punya chip di dalamnya, kemana Anda pergi dia tahu. Cobalah perhatikan, apalagi kalau GPS Anda nggak pernah berhenti kan, hidup terus. Masuk WC pun Anda dia tahu. Iya, jangan pikir nanti pakai chip aja dia tahu. Sekarang aja dia udah tahu. Anda terus online sampai jam berapa dia tahu. Mereka nangkap, mereka tahu aktivitas Anda. Apalagi nanti saudara, ini yang dilakukan, sistem ini akan menjurus ke sana nanti. Babel ini akan menjurus ke sana. Agama palsu ini akan menuntun, menjurus ke sana nanti. Itu sebabnya Anda harus berhati-hati dengan pemimpin-pemimpin palsu yang akan muncul. Bahkan gembala-gembala palsu. Jemaat dilarang berkumpul dengan keluarga sendiri. Kalau keluarga mereka belum selamat atau tidak satu gereja, ini dilarang kumpul. Kami pernah alami itu. Ada jemaat, ada keluarga yang katakan, oh kami nggak bisa kumpul dengan kalian. Saya tanya, kenapa? Oh karena kalian beda dengan kami, nggak satu gereja. Lah, saya bilang, oh mama bapakmu pun nggak boleh kau lihat gitu kan? Boleh sekali-sekali aja lah, sekedar aja, tapi nggak wajib. Saya katakan kepada Anda harus belajar mendengar firman Tuhan. Haleluya. Gak ada firman Tuhan katakan kalau istrimu misalnya gak satu agama boleh ceraikan, dia kawin lagi. Enggak. Firman Tuhan katakan kalau istrimu gak satu agama tapi dia mau tunduk padamu, dia mau belajar darimu, dia mau menghormati engkau, dia mau tetap melayani engkau, tidak boleh kau pisahkan dia. Gak ada alasan macam-macam. Haleluya. Gak ada alasan macam-macam. Perceraian tidak ada dalam kekristenan. Itu sebabnya Anda harus belajar. Anda harus belajar. Orang tua jangan pernah melarang anakmu berjumpa dengan istrinya atau dengan suaminya atau dengan yang lain-lain, dengan anak-anaknya. Nggak boleh. Oh aku bisa besarkan cucuku, bukan hakmu, bukan urusanmu mengurus cucumu. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kau terima dari orang lain. Iya kan? Hati-hati. Anda harus belajar, saudara Anda harus belajar. Anakmu sudah dewasa, dia menghasilkan cucu untukmu. Ajarkan dia bertanggung jawab. Biarkan dia yang urus anaknya, jangan Anda lagi. Anda dari kecil sampai besar sekolah. Siap sekolah kuliah. Siap kuliah kerja setengah mati. Siap kerja setengah mati kawin. Siap kawin setengah mati. Kawin setengah mati maksudnya gimana? Iya kan ada orang-orang yang bayar maharnya luar biasa kan. Makanya aku bilang kawin setengah mati. Utang di bank, utang di sini babi 15, sana babi 15, utang terus ini. Gitu kan? Ini kan kawin setengah mati. Karena apa? Calon mertua nggak mikir, calon menantu juga ya ikut-ikutan. Betul kan? Setengah mati nih kawinnya. Sampai anak kelima utang nggak habis. Inilah kawin setengah mati. Siap kawin setengah mati, dia punya anak, dia besarkan anak setengah mati. Siap anak setengah mati ini dibesarkan. Lalu macam mana? Anaknya mulai kawin lagi, saudara. Dia kawin, siap itu dia bilang, mak titiplah anakku sama mama ya. Enaknya. Kau yang kawin, kau yang punya anak, aku lagi yang besarin. Harusnya orang tua pada waktu anak udah menikah bisa berdua, santai, keliling dunia. Nikmati Paris. Nikmati New York. Sekarang jangan dulu ke New York lah, lagi berantem. Ya kan? Nikmati semua yang Tuhan berikan. Nikmati Danau Toba, masuk ke Parlilitan, masuk ke sana sini. Wah, nikmati pelayanan berdua. Nikmati kunjungi keluarga-keluargamu supaya kau mati nggak sendiri. Iya kan? Banyak orang berpikir, wah aku punya anak angkat sini, aku punya anak angkat sana. Kalau kau COVID, anak angkatmu nggak muncul. Yang muncul keluarga dekatmu yang akan hadir di depan peti matimu. Karena itu hargai saudara-saudara Anda. Kalau Anda punya anak yang sudah menikah semua, mulai kunjungi keluarga-keluarga satu persatu. Jangan sampai ada orang yang melarang kau berjumpa dengan keluargamu sendiri. Haleluya. Kalau dia belum selamat gimana Pak? Kenapa rupanya? Dia nggak satu agama dengan kita, kenapa rupanya? Apa kalau dia sembahyang aku ikut sembahyang? Kan enggak. Kalau dia sembahyang aku duduk ngopi di depan rumahnya. Betul kan? Kemarin ada keluarga kami yang menikah di satu kuil.
Kami datang, kami ikut urus, kami ikut bantu. Tapi giliran kami disuruh melakukan, saya bilang maaf ya, nggak usah. Gini aja pun nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Ya kan? Mohon maaf. Gitu aja pun. Iya, mohon maaf. Mau bilang apa lagi kita kan? Kan nggak mungkin ikut-ikutan marah sama dia. Pegangin aja pun nggak boleh. Mohon maaf. Udahlah katanya. Kan ngalah juga akhirnya kan. Yang penting aku hadir di situ. Aku mengasihi keluargaku, tapi aku tidak ikut ambil bagian dalam kesalahan dan dosa, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ku percaya. Amin. Aku hadir di situ. Ada keluarga kami yang Muslim Idul Fitri, saya hadir di rumahnya. Dulu biasanya kami langsung janji jam berapa aku datang ya, masak ya, aku bilang kan. Jangan lupa rendang jengkol. Gak usahlah rendang daging, rendang jengkol saja. Haleluya. Datangi. Biar dia lihat apa? Kristus yang dalammu. Itu aja saudara. Biar dia lihat Kristus dalammu. Tapi kalau aku menjauh dari mereka, mereka nggak akan bisa lihat Kristus dalamku. Yang berikutnya. Ada 15 ini. Tinggal 3 lagi. Jemaat 3 lagi. Kutipan dari John Eckert. Khotbah saya belum siap. Jangan pikir 3 lagi udah mau siap ini. Enggak, belum, masih panjang. Masih ada 1,5 lagi halamannya. Jadi yang tidur-tidur bangun. Masih lama rupanya ini. Ya kan? Jangan nanti pas saya khotbah terkejut nanti Anda jatuh pula gitu kan. 13. Jemaat gak boleh baca buku yang belum disetujui oleh gembala pemimpinnya. Buku pun dilarang loh saudara. Cuma boleh baca buku My Faith, My Adventure. Nggak boleh baca buku yang lain. Ini yang belum, yang nggak ketawa berarti nggak tahu apa itu My Faith, My Adventure. Lihat di Gramedia ada tuh nama bukunya, namanya My Faith, My Adventure. Atau kalau nggak Tokopedia ada buku namanya My Faith, My Adventure. Ya, kalau nggak baca itu nggak boleh. Harus baca buku yang ditulis oleh pemimpinnya baru Anda boleh baca buku itu. Atau buku-buku yang direferensi oleh pemimpinnya baru Anda boleh baca. Nah sampai seperti itu saudara. Jemaat dibiarkan hidup dalam nafsu. Dengan alasan kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Kawin cerai, dikawinkan lagi, diceraikan lagi. Lalu udah malu juga dia kawin cerai, terakhir kumpul kebo, nggak jelas. Ya kan? Jemaat dibiarkan hidup dalam nafsu. Alasannya apa? Kasih karunia Tuhan cukup. Kalau engkau tahu itu dosa, berhenti berbuat dosa. Jangan lagi hidup dalam kebangan, tidak senonohan yang dilakukan seperti orang-orang luar. Haleluya. Kalau kau bertobat, tinggalkan dosa itu. Haleluya. Jangan alasan kasih karunia. Ada satu masa nanti kasih karunia itu akan diangkat. Saudara udah belajar kitab Wahyu, saya sudah sampaikan itu. Sehingga tidak ada lagi roh kasih karunia pada masa itu. Itu sebabnya berhati-hati. Jangan sampai pengajaran-pengajaran zaman sekarang yang mengajarkan Alkitab harus ikuti zaman. Mereka bilang, ini Alkitab udah ketinggalan zaman. Saya nggak tahu berapa banyak Anda yang mengikuti kejadian-kejadian zaman. Tapi saya selalu katakan banyak orang di luar sana, pendeta-pendeta sekalipun yang mengajarkan Alkitab ketinggalan zaman. Saudara berhati-hati dengan pemimpin seperti itu. Karena semua praktek-praktek ketidakbenaran mereka anggap sebagai penyesuaian zaman. Laki-laki jadi perempuan dianggap penyesuaian zaman. Perempuan jadi laki-laki dianggap penyesuaian zaman. Karena mereka bilang, zaman makin berkembang, makin maju, operasi ini, operasi itu bisa dilakukan. Nah, kan terbukti dia bukan lagi perempuan. Dia bukan lagi laki-laki. Terbukti dia sudah berubah jenis kelaminnya. Wah, yang dioperasi bisa berubah. Dari sana tahu kok dilahirkan perempuan. Dari sana tahu kok dilahirkan laki-laki. Nama di KTP bisa kau ganti. Tapi di sana tahu kau dilahirkan laki-laki, di sana tahu kau dilahirkan perempuan.
Jangan sampai waktu didata kau udah baik-baik, masuklah di sini. Nama siapa lah yang mau ku pakai gitu kan? Murti aja lah, Murti aja aku pinjam dulu namanya. Murti masuk katanya kan? Enggak ada lagi Murti Tuhan, Murtini yang ada katanya. Dulu Murti, sekarang Murtini Tuhan. Saudara, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Tapi Pak Murti memang laki-laki lahirnya ya. Mana tahu dulu namanya Murtini, sekarang jadi Murti gitu kan. Enggak kan, memang laki. Oh iyalah, aku kenal dia dari kecilnya. Wah. Saya kenal dia dari kecil kok. Saya jemput dia sekolah minggu dulu, masih kecil, ingusan dulu saya yang jemput dia juga. Ya betul, betul. Lompat-lompat sungai dari jembatan ke sungai. Oh. Kadang-kadang ngamuk juga, saya terlambat datang sekolah minggu. Saya jemput dia naik mobil dulu, naik mobil gereja, saudara. Saya jemput keliling orang ini. Jadi dari kecil saya tahu dia laki-laki, saudara. Pas, Fon, jangan takut, Fon, aman. Haleluya. Tapi saudara, ini terjadi dalam gereja. Ya, saya tahu ada gereja-gereja yang pendetanya sendiri adalah orang yang kawin cerai beberapa kali, dan jemaatnya semua orang kaya yang kebanyakan kawin cerai. Gereja itu kecil tapi hebat keuangannya. Kenapa? Kompromi. Itu sebabnya saya selalu katakan jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam kompromi. Berhati-hati dengan Injil lain yang dapat menawan Anda. Padahal Injil tersebut Injil palsu. Paulus ingatkan kita di Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, dengarkan ini. Sekalipun kami atau malaikat dari sorga memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Apa dia? Terkutuklah dia. Ini bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang sampaikan. Kalau engkau mendengar orang lain menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan yang berbeda dari apa yang ditulis di sini, terkutuklah dia. Jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia. Kalau engkau orang benar, engkau akan dapatkan tempat penggembalaanmu, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan itu, Amsal 12:26. Orang benar mendapatkan tempat penggembalaan. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Kenapa engkau pilih jalan yang salah, akhirnya engkau disesatkan. Tapi kalau engkau orang benar, maka engkau akan mendapatkan tempat penggembalaan. Engkau akan digembalakan dengan baik, bukan oleh gembala yang palsu, tapi gembala yang mengajarkan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyian atas jatuhnya Babel ini terjadi karena apa? Perbuatan Babel yang begitu menyakiti orang percaya. Penindasan yang dilakukan agama palsu ini terhadap orang percaya. Dan kalau mereka bersuka cita pada akhirnya karena apa? Mereka bersuka cita karena Tuhan mereka membalaskan perbuatan Babel itu. Babel akan hancur. Akan hancur. Kenapa saudara? Karena si pelacur ini merusak bumi dengan percabulannya. Dia membuat orang Kristen, orang percaya pada Yesus kompromi dengan dosa. Itu perjinahannya. Itu yang dimaksud dengan percabulannya. Agama palsu ini membunuh, menyakiti orang-orang benar. Menindas anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di Nigeria. Ada satu kampung di mana beberapa keluarga menerima Yesus. Mereka punya parit yang kosong, yang besar, saudara. Semua keluarga itu ditaruh di parit tersebut, disirami dengan minyak tanah, kemudian dibakar hidup-hidup. Mereka tonton bagaimana agama palsu ini menyerang orang dengan dasar Tuhan, dengan dasar agama, membunuh dengan nama Tuhan. Berhati-hatilah. Ayat 3, pengagungan kepada Yahweh dinaikkan. Haleluya Yahweh, haleluya katanya. Ya asapnya naik sampai selama-lamanya.
Lalu ayat 4, tua-tua dan 4 makhluk tersungkur di hadapan tahta itu. Hamba Tuhan, anak Tuhan, Anda harus tahu tersungkur di hadapan Tuhan. Jangan karena kursi gereja nyaman Anda tidak tahu berlutut di hadapan Tuhan. Belajar berlutut di hadapan Tuhan. Belajar tersungkur di hadapan Tuhan. Belajar rendahkan diri di hadapan tahta itu. Engkau tidak ada apa-apanya tanpa Dia. Karena itu belajar rendahkan diri di hadapan tahta itu. Ayat 6 sampai 10, Yohanes mendengar suaranya menyampaikan perkawinan anak domba. Ada orang yang berpikir di surga nanti kita kawin betulan. Sampai ada orang yang kadang-kadang nangis. Mereka bilang apa? Yesus suamiku, Yesus suamiku. Ada pengajaran seperti itu. Ini di radio kadang saya dengar. Teriak-teriak Yesus suamiku. Kenapa? Dia janda baru ditinggalkan suaminya. Dia mimpi, dia teringat suaminya. Dia samakan Yesus dengan suaminya. Kebetulan suaminya dulu parah, jahat, bandel gitu kan. Mati dia, agak senang dia. Terus dia terbayang-bayang Yesus jadi suaminya. Saudara, perkawinan anak domba di sini bukan perkawinan literal seperti yang Anda mengerti, tapi perjamuan kawin di sini berbicara tentang sukacita yang terjadi di sorga. Karena apa? Mempelai itu berjumpa dengan gerejanya. Haleluya. Pengantin itu bukan Anda perorangan, tapi gereja Tuhan secara kesatuan. Kita gereja Kristus, tubuh Kristus yang percaya kepada Kristus ini disebut pengantin Kristus. Dia sebagai mempelainya. Dan pada waktu kita diangkat ke surga, perjamuannya inilah yang disebut dengan perkawinan anak domba. Karena apa? Ada satu sukacita yang seperti pernikahan terjadi di situ. Dalam bahasa yang lain dikatakan evitalamium atau nyanyian perkawinan. Kenapa? Ada sukacita yang tak terkatakan di situ. Saudara lihat bagaimana gambaran tentang pengantin perempuan itu. Ayat yang ke-6, ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Saudara perhatikan ini. Beda dengan pelacur yang tadi. Beda dengan agama palsu yang tadi. Agama palsu itu, si pelacur itu memakai pakaian yang gemerlap, mentereng dan sebagainya. Tapi gereja Tuhan memakai kain lenan halus yang putih berkilau-kilauan dan bersih. Berbicara apa? Perbuatan yang benar dari orang kudus. Karena itu sebagai orang kudus, Anda dan saya memang tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi orang kudus, orang benar harus berbuat baik. Haleluya. Kalau Anda lihat orang lain disiksa, ditindas, Anda harus menolong. Anda harus membantu dia. Anda tidak bisa diam. Anda tidak bisa bilang, oh itu bukan urusanku. Setiap kita harus bisa berbuat baik. Semua perhiasan pengantin ini tidak dibeli sendiri, tapi diterimanya sebagai hadiah dari tuannya, dari mempelai itu. Dia yang berikan mahkota, dia yang berikan semua yang lainnya, bukan didapat dari hasil pelacuran. Kenapa saudara? Banyak orang cari Tuhan hanya untuk berkat. Berhenti cari Tuhan hanya untuk berkat. Belajar hidup dengan takut akan Tuhan. Belajar hidup dengan perbuatan yang benar walaupun sulit. Walaupun sulit. Orang lain udah bermobil, Pak, aku belum, gak apa-apa. Gak apa-apa. Lebih baik engkau naik angkot, kan mobil juga. Ada supir sendiri lagi Tuhan kasih. Iya kan? Daripada engkau naik mobil hasil korupsi, hasil ketidakbenaran, hasil perbuatan yang tidak benar. Berhenti berpikir yang seperti manusia fana. Berhenti ikuti sistem agama palsu ini. Haleluya. Pada waktu perkawinan ini diumumkan, saudara lihat sukacita dari Yohanes membuat dia tersungkur di ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Saudara, sehebat apapun malaikat hadir di depanmu, Anda tidak perlu menyembah dia. Karena malaikat bukan untuk disembah.
Haleluya. Malaikat diutus Tuhan untuk melayani Anda, melayani saya. Malaikat diutus Tuhan untuk berperang bagi Anda, bukan untuk disembah. Itu sebabnya kalau ada gereja-gereja yang mengajarkan menyembah Gabriel, menyembah Michael, menyembah yang ini, menyembah yang itu, berhenti. Kolose 2 ayat 8 katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Hati-hati. Kita hidup di dari akhir zaman. Berhati-hatilah. Ayat yang ke-18. Jangan kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Sejak zaman itu ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Ya kan? Dia mengaku dia malaikat dan orang sujud menyembah kepada dia. Kita pernah lihat agama palsu beberapa tahun yang lalu di Indonesia yang katakan dia malaikat Eden. Dan orang menyembah dia. Hati-hati, jangan sampai kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Kelihatannya dia rendah hati loh Pak, belum tentu. Karena dia pakai baju seuntai dan gak punya baju lain, belum tentu dia rendah hati. Iya kan? Ada orang kan karena dia bajunya cuma satu, cuy. Oh, rendah hati itu. Saudara, jangan ukur kerendahan hati dari penampilan. Haleluya. Jangan tunduk menyembah kepada malaikat. Malaikat itu menolak untuk disembah. Dengan tidak senang dia kata, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Malaikat bukan untuk disembah. Jangan terperdaya dengan pengajaran yang salah. Berhati-hatilah. Haleluya. Sembahlah Tuhan. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Haleluya. Sembah Tuhan. Jangan sembah yang lain. Sembah Yesus, jangan sembah yang lain. Walaupun kelihatannya hebat, walaupun yang lain kelihatannya supernatural, tapi jangan sembah yang lain. Jangan sembah yang lain. Lucifer hanya malaikat yang jatuh, jangan sembah dia. Iblis itu malaikat yang jatuh, jangan sembah dia. Sembah Yesus. Kalau engkau menyembah Yesus, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal.